Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, belakangan ini ramai beredar berita mengenai mundurnya 1.000 simpatisan yang di dalamnya termasuk kader PD Perjuangan di daerah Subang. Dan pada berita itu juga dikatakan bahwa mundurnya mereka itu dikarenakan rasa kecewa terhadap kebijakan Partai PD Perjuangan di saat pemilu Pilpres dan Pilkada tahun ini. Begitu bro, berita yang gue dapat. Dan pada berita itu juga dikatakan bahwa mereka melakukan long march dari Terminal Subang ke kantor DPC PD Perjuangan Subang. Jadi begini bro ya, ketika mereka menyatakan kekecewaannya atas kebijakan Partai PD Perjuangan di saat pemilu Pilpres dan mereka menyatakan tidak sejalan lagi, begitu juga pada keputusan dan kebijakan PD Perjuangan untuk Pilkada tahun ini, lalu mereka mundur, itu sudah tepat bro. Menurut gue itu sudah tepat. Dan gue sangat mengapresiasi atas keputusan yang sudah mereka ambil, yaitu dengan datang ke kantor DPC PD Perjuangan, pamit, kemudian mengembalikan KTA. Dan menurut gue itu sudah sangat tepat bro. Dan gue sangat-sangat mengapresiasi untuk itu. Salut bro. Dan pada kesempatan ini gue juga menghimbau kepada mereka yang sudah menjadi mantan kader PD Perjuangan. Misalnya nih, kalau gue nggak salah dengar nih, kalau memang betul adanya, misalnya Jokowi atau Gibran, mereka kan sudah mundur nih, atau dimundurkan, gue nggak ngerti lah, yang jelas sudah mantan. Tolong dong, ikuti jejak simpatisan atau kader PD Perjuangan daerah Subang yang datang ke kantor PD Perjuangan lalu mengembalikan KTA. Bisa nggak? Bagus tuh, bisa menjadi contoh bagi mantan kader PD Perjuangan yang lain. Ayo kita tunggu kapan Jokowi dan Gibran ingin mengembalikan KTA. Terserah. Kalau mereka malas jauh-jauh, datang aja ke anak ranting. Nanti biar anak ranting yang meneruskan kemana KTA itu akan diserahkan kepada kepengurusan yang lebih tinggi. Begitu bro. Sekarang kita kembali nih bro kepada berita-berita yang sudah beredar selama ini. Dari alasan yang mereka ucapkan atau yang mereka ungkapkan bahwa mereka sangat kecewa dengan kebijakan partai pada pemilu Pilpres yang lalu. Itu artinya di saat pemilu Pilpres yang lalu mereka sudah tidak lagi sejalan dengan Partai PD Perjuangan yang telah mengusung Ganjar dan Mahfud MD. Pertanyaan gue, kenapa sih nggak sejak itu mereka mundur? Atau di saat itu mereka mundur? Kenapa coba? Kan lebih bagus bro. Terus yang kedua mengenai ketidaksejalannya mereka dengan keputusan partai atau kebijakan partai pada Pilkada tahun ini, yang tidak lagi mendukung mantan kadernya yang sekaligus sebagai incumbent atau bupati daerah Subang. Salah satu pengurus pada berita itu mengatakan bahwa, pengurus partai ya, mereka mengatakan bahwa incumbent ini sudah berkhianat. Beliau sudah mendukung paslon lain yang tidak didukung oleh Partai PD Perjuangan sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi wajar aja bro menurut gue bro, kalau memang berita itu benar ya. Wajar aja kalau PD Perjuangan itu tidak mengusung lagi mantan kader PD Perjuangan yang sekaligus sebagai bupati daerah Subang pada Pilkada tahun ini. Itu menurut gua bro. Jadi terserah aja bro, nggak masalah buat gua. Dan juga yang gue sayangkan ini, kenapa sih mereka harus melakukan long march? Kenapa sih? Gue sih nggak nyalain lo long march, tapi ketika lo long march, status lo itu masih sebagai kader PD Perjuangan, karena lo kan belum nyampe ke kantor DPC.
Lo kan belum pamit, lo belum mengembalikan KTA. Kan bisa tuh datang langsung. Jadi maksud gue begini bro, jangan sampai orang punya pikiran lain yang mungkin beda pendapat sama lo atau beda politik sama lo lah. Ketika lo melakukan long march, orang menjadi bertanya-tanya, apa sih motif lo melakukan long march? Apa sih narasi yang lo mau bangun dengan lo melakukan long march? Yang kata berita itu mengatakan jaraknya sekitar 1 kilometer. Apa sih narasi akan dibangun? Nah yang begitu-gitu itu kan nggak benar bro, nggak bagus bro. Tapi terserah aja bro, terserah aja. Dan itu pun semua sudah terjadi, jadi itu udah masa lalu bro. Dan gue mau ngucapin selamat jalan sama kawan atau mantan kawan satu ideologis gue, satu perjuangan gue. Selamat jalan, semoga di tempat lain Anda bisa menjadi lebih sukses. Amin. Jadi begini bro, menurut gue nih ya, dengan mundurnya 1000 simpatisan yang di dalamnya termasuk kader PDI Perjuangan, itu sama sekali nggak berpengaruh terhadap partai PDI Perjuangan. Jadi begini bro, kalau kita mengacu pada pemilu yang lalu, angka perolehan suara PDI Perjuangan itu di angka 16,72%. Yang itu kalau dikonversi menjadi suara pemilih itu berapa juta bro? Coba berapa juta? Sekarang lo bandingin kalau cuma 1000, itu cuma 0,00 sekian persen bro, kecil bro. Jadi bisa dikatakan tidak satu butir debu pun partai PDI Perjuangan itu akan terpengaruh dengan segala yang sudah mereka lakukan. Enggak bro. Tapi bukan berarti gue mengatakan kalau 1000 suara pemilih itu nggak penting. Enggak bro, nggak begitu bro. Satu suara pemilih pun sangat penting buat gue, menurut gue nih. Tapi ketika yang 1000 ini sudah menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan partai PDI Perjuangan, itu menjadi tidak berarti 1000 bro. Iya. Aduh. Jadi begini bro ya, kalau gue pribadi nih sebagai kader PDI Perjuangan, gue sangat yakin bro, apapun yang sudah diputuskan, apapun yang sudah diambil segala kebijakan oleh partai PDI Perjuangan, itu pasti tujuannya itu demi kebaikan rakyat, kebaikan bangsa dan negara ini. Nggak mungkin bertentangan bro. Begitupun juga dengan ideologi negara, Pancasila, nggak mungkin bro. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Karena PDI Perjuangan ini segala cita-citanya, segala pergerakannya, segala perjuangannya itu sangat selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya ada Pancasila. Begitu bro. Jadi nih bro nih ya, seandainya nih, jangankan 1000, 100.000, sejuta, berpuluh juta hengkang dari PDI Perjuangan, gue gak peduli bro. Gue nih tetap mendukung PDI Perjuangan, gak akan lari bro. Sekali banteng tetap banteng bro. Banteng itu tidak pernah mundur. Kenapa gue bisa punya keyakinan seperti itu? Karena gue yakin PDI Perjuangan itu sangat selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh rakyat, bangsa dan negara ini. Di dalam PDI Perjuangan ada Pancasila, ada Soekarnoisme, ada Marhainisme, ada nasionalisme Indonesia yang segala ajarannya dan cita-citanya sangat luhur, sangat selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini, yaitu kemerdekaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam demokrasi.